takbir dan tahmid. Sejak tadi malam mulai menggema di udara. Menandakan datangnya hari raya Idul Adha tahun 1447 Hijriah. Pada saat ini kita kembali berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Raja segala raja, pencipta alam semesta, bersilaturahim dan berjamaah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Ilahi Rabbi dengan cara melakukan sholat dan menyimak penyampaian seperti kurban. Habis sholat di parkiran motor. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang telah diberikan kepada kita sekalian, terutama umur panjang dan kesehatan jasmani dan rohani, hingga kita dapat bertemu lagi dengan hari yang berbahagia ini. Semoga dengan segala rahmat dan nikmat yang agung ini kita dapat melakukan segala amal ibadah dengan baik, hingga hidup kita mendapatkan kebahagiaan abadi dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hamd. Jamaah salat dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita di sini berhimpun menunaikan salat Idul Adha di jalan di tengah hujan, telah berhimpun puluhan juta umat Islam termasuk dari Indonesia yang dengan penuh keikhlasan, dengan semangat kebersamaan, dengan latar belakang corak budaya yang berbeda, beragam warna kulit, berbau menjadi satu, berstatus sosial yang sama sebagai hamba Allah dan bertujuan sama pula melaksanakan rangkaian ibadah haji, mengharapkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahi hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehadiran jemaah haji di tanah suci adalah realisasi dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Nabi Ibrahim melalui perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa azzin bin-nas bil-hajj ya'tuka rijalan 'ala kulli dhahirin ya'tihi min kulli wajhin 'alim. Yang artinya dan berseru kepada manusia untuk mengerjakan kepada haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang lurus yang datang dari segala penjuru yang jauh. Al-Hajj 27. Mereka datang memenuhi panggilan itu, di mana mereka mengucapkan lafaz talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Yang artinya, kami datang ya Allah, kami datang ya Allah, kami datang menyatakan dari sekutu bagimu. Segala puji dan segala karunia hanya untukmu dan bagimu. Sesungguhnya tiada sesuatu yang dapat menandingimu. Lafaz talbiyah ini merupakan manifestasi dari perlambangan rasa keimanan dan ketauhidan yang mutlak, yang mengakui kebesaran dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada Tuhan yang patut disembah selain Dia yang Maha Perkasa dan menguasai seluruh dunia dan gerak kehidupan makhluknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari raya Idul Adha sebagaimana yang kita laksanakan dan kita ketahui bersama bahwa pada hari ini semua umat Islam diperintahkan melakukan salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban, baik berupa sapi, kambing maupun unta. Ajaran kurban yang disyariatkan umat Islam sesungguhnya telah jauh mengakar di dalam sejarah. Perintah berkurban dinyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dalam surah Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Inna a'tayna kal kautsar fasalli rabbika wanhar. Yang artinya, sesungguhnya kami telah memberikan banyak nikmat kepadamu, maka dirikanlah sholat dan berkurbanlah. Orang yang telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan ibadah kurban, dia punya harta yang berlimpah, tetapi enggan dan berat untuk melaksanakannya, maka orang semacam ini oleh Rasulullah SAW dianggap sebagai pembangkang, sehingga dalam hadisnya diberitahukan oleh Rasulullah SAW
man wajada sa'ata fala yudhari fala yaqraban musallana, yang artinya barang siapa yang telah punya kemampuan tetapi dia tidak mau berkurban, maka jangan dekati tempat sholat kami. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, man kana lahu sa'atan falam yufaqqih falyamut insa'an yahudiyan aw nasraniyan, yang artinya barang siapa baginya ada kemampuan, kelapangan rezeki, akan tetapi dia tidak mau berkurban, maka hendaklah ia mati dalam keadaan Nasrani atau Majusi. Sabda Rasulullah SAW ini mengisyaratkan bahwa pentingnya berkurban bagi mereka yang memiliki kemampuan. Jika ibadah haji diwajibkan dalam satu kali dalam seumur hidup, maka perintah berkurban bukan saja suatu kewajiban yang bersifat rutin yang hanya dilakukan satu kali dalam setahun atau merasa cukup dikerjakan sekali seumur hidup. Pikiran seperti itu adalah salah dan keliru, karena maksud syariat bukanlah demikian. Jika perintah Allah berlaku seperti itu, tentu syariat agama akan menjadi jumud karena manfaatnya hanya sedikit. Sementara kehidupan orang-orang yang susah, yang fakir miskin, kaum du'afa, semakin hari semakin meningkat dengan lajunya waktu yang menaungi mereka. Apalagi sekarang banyak saudara-saudara kita yang sedang mengharapkan uluran tangan dari para dermawan, orang-orang kaya yang berkemampuan untuk membiayai kebutuhan hidupnya, makan, minum, pakaian, yang semuanya tidak bisa ditanggulangi hanya dengan makan daging kurban satu hari dalam satu tahun. Masih terbayang ingatan kita peristiwa banjir bandang di Padang, Medan, dan Aceh yang banyak sekali menelan korban jiwa, harta, banyak yang kehilangan sanak saudara, banyak anak-anak yang kehilangan ayah dan ibunya sehingga mereka menjadi anak-anak yatim piatu. Jika orang berduka di hari raya ini, mereka teringat dengan orang tuanya yang telah pergi takkan kembali. Pikiran mereka melayang ke tahun-tahun yang silam ketika mereka masih dapat bersenda gurau dengan orang tuanya. Tetapi kini apa yang dikata? Tiada ayah tempat mengadu, tiada ibu tempat bermanja, tidak ada saudara tempat meminta, tidak ada hartawan dermawan yang menyantuni. Inilah kiranya yang perlu kita renungkan. Ajaran berkurban yang kita lakukan setahun sekali itu adalah iktibar, pelajaran agar kita senantiasa berkurban untuk orang lain pada hari-hari lain sesudah Lebaran, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Hikmah yang terkandung dari ibadah kurban adalah membentuk pribadi-pribadi yang berjiwa sosial yang tinggi, pribadi yang memiliki manfaat untuk sesama dalam kehidupan bermasyarakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada yang bertanya, mengapa harus ada hewan yang dikurbankan? Paling tidak ada 3 pemikiran yang dapat kita ajukan untuk menjawab pertanyaan ini. Yang pertama, kurban ditinjau dari sejarah. Secara historis, amalnya kurban sudah dilaksanakan sejak Nabi Adam alaihissalam, yang ketika itu dilakukan oleh Habil dan Qabil. Tetapi yang lebih populer dan menjadi acuan umat Islam adalah ibadah kurban yang dilakukan oleh keluarga Ibrahim alaihissalam, yaitu perintah menyembelih anaknya yang sangat dicintainya, Nabi Ismail alaihissalam. Menurut catatan sejarah, Nabi Ismail lahir setelah Nabi Ibrahim berumur 85 tahun, anak semata wayang. Sebagai hasil dari perkawinan dengan Siti Hajar, harus dikorbankan sesuai dengan perintah Allah yang dia terima melalui mimpi. Dapat dibayangkan bagaimana perasaan Nabi Ibrahim ketika itu, ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa 2 pilihan, pilih Allah Subhanahu wa taala atau pilih anak. Sedangkan anak bagi Ibrahim merupakan tumpuan harapan, lubuk hati, tepian jiwa, tempat kasih, timbunan sayang. Anak yang sekian lama diharapkan tiba-tiba harus dikorbankan. Tetapi disinilah Nabi Ibrahim alaihissalam memperlihatkan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala daripada kepada anaknya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
dalam surah As-Saffat ayat 102. Falamma balagha sa'yan qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahtuka fanzur madza tara qala ya abadi if'al ma tu'marun satujuni insyaallah minas sabirin. Yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umurnya sanggup berusaha bersama Ibrahim, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Ismail menjawab, wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapat itu, termasuk orang-orang yang sabar. Sebelum Nabi Ibrahim melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, iblis dengan segala cara mencoba menggoda Ibrahim untuk membatalkan niatnya. Selain Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Nabi Ismail pun menjadi sasaran godaan iblis melanggar Allah. Namun niat dan tekad keluarga Ibrahim alaihissalam sudah bulat. Dikisahkan bahwa ketika iblis menggoda Nabi Ismail, Ibrahim dan ibunya, mereka melempari iblis dengan batu-batu kecil berulang-ulang kali di 3 tempat. Peristiwa inilah akhirnya menjadi kewajiban bagi orang-orang muslim yang menunaikan ibadah haji, yaitu melempar jumrah di Mina pada tanggal 10 Zulhijjah, Jumratul Aqabah, Wusta dan Jumratul Ula. Dengan demikian tergambarlah kepada kita betapa besarnya cinta Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan cintanya kepada anak. Demikian juga istrinya Siti Hajar, dia wanita yang sabar dalam menghadapi ujian. Dia rela mengorbankan anaknya demi mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Ismail, dia anak yang pintar dan soleh. Dia patuh kepada ayahnya dan lebih-lebih pada Tuhannya, walaupun nyawa akan melayang dan kepala akan lepas dari tubuhnya. Namun Nabi Ismail tetap tidak gentar sedikit pun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah salat ibadah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ditinjau dari aspek bahasa. Secara bahasa, kurban berasal dari bahasa Arab qaraba yaqrabu, yang artinya dekat. Dengan demikian diharapkan agar orang-orang yang merayakan Idul Adha dan melaksanakan pemotongan hewan kurban dapat semakin meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tadarruk kepadanya. Dan kurban juga sebagai sarana pendekatan diri kepada Tuhan melalui pendekatan diri dengan sesama umat manusia, terutama pada kaum du'afa, fakir miskin. Ketika Rasulullah mengatasnamakan kurban untuk dirinya, untuk keluarganya, dan semua untuk orang-orang yang tidak mampu, maka ia tidak menegaskan bahwa ibadah kurban adalah ibadah sosial. Ia bukan sekadar ritual persembahan untuk meningkatkan kualitas iman seseorang saja, bukan saja kesempatan buat orang-orang kaya menunjukkan kesolehan dan kedermawanannya dengan harta dan kekayaannya. Akan tetapi ibadah kurban pada hakikatnya bertujuan memperkuat dan mempertajam kepedulian sosial muslim terhadap masyarakat sekitarnya. Sebab itu inti dari kurban sesungguhnya terletak pada diri kita sebagai makhluk yang bermasyarakat. Ibadah kurban telah mencerminkan pesan Islam. Kita hanya dapat dekat dengan Allah bila kita telah mendekati saudara-saudara kita yang penuh dengan kekurangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-As ayat 28, liyashhadu manfi'an lahum wa yadhkuru isma fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am takulu minha wa atimul ba'isul fakir. Yang artinya supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari-hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak, maka makanlah sebagian dan daripadanya, dan sebagian lagi berikan untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir. Bila kita memiliki kenikmatan, kita disuruh berbagi kenikmatan itu dengan sesama. Bila ada orang yang lain yang susah, kita disuruh menghilangkan atau mengurangi kesusahannya, paling tidak memberikan simpati kepadanya.
bila ibadah puasa yang kita laksanakan lalu mengajak kita menahan rasa lapar, sementara orang-orang miskin merasakannya, maka ibadah kurban mengajak mereka merasakan kenyang seperti yang kita rasakan dan kita nikmati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jemaah Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ditinjau dari makna majasi. Ibadah kurban dapat juga dilihat dari makna majasi atau makna yang tersirat. Bahwa secara tersirat amalia kurban ini adalah suatu isyarat bahwa ada bagian dari unsur kemanusiaan kita yang harus kita sembelih, yaitu sifat-sifat kebinatangan yang ada dalam diri kita masing-masing, seperti keangkuhan, egoisme, sombong, tamak, serakah, mengambil hak orang lain dengan paksa, menindas yang lemah, tidak punya rasa belas kasihan, tidak punya rasa malu, memakan hak orang miskin, hidup berpedoman dengan kalimat halal, haram, hantam, hak orang, hak aku, dan lain sebagainya. Dengan melaksanakan ibadah kurban setiap tahun, diharapkan kita dapat secara simultan membuang jauh-jauh sifat hewani yang menempel di dinding-dinding batin kita. Kurban dalam bentuk yang satu ini adalah wajib hukumnya bagi kita. Setiap pribadi muslim dan muslimah menjadi sifat-sifat hewani yang ada pada diri kita masing-masing, seiring dengan bersamaan menyembelihnya hewan kurban yang sebenarnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 142, wa minal an'ami hamulan wa farsaqun mimma razaqnakumullah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Yang artinya dari antara binatang ternak itu ada yang menjadi sebagai pengangkutan dan ada yang untuk disembelih dikurbankan. Maka makanlah dari rezeki yang Allah berikan padamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan secara mendalam, ternyata perintah berkurban ini mengandung suatu pelajaran bahwa untuk memperoleh keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala itu perlu pengorbanan untuk menghasilkan cita-cita yang mulia dan memperoleh kejayaan. Maka sudah barang tentu kita harus berani berkorban, mengorbankan harta, tenaga, pikiran, waktu, bahkan jiwa. Demikianlah hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik dari berita berkurban setiap tahunnya. Semoga kita yang belum bisa berkurban pada tahun ini bisa menjalankan kurban pada tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi min al-ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمسلمات فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد. الله أكبر، 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 لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله بالذكر تسمع للقلوب وبفضله ورحمته وتغفر الذنوب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الموعود. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Selanjutnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, sinarlah kami dengan pancaran hidayah-Mu sebagaimana matahari menyinari bumi persada ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkan pada kami
bahwa yang benar itu benar adanya. Berikan kami kemampuan untuk melaksanakannya. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkan pada kami bahwa yang batil itu batil adanya, dan berikan kami kemampuan untuk menghindarinya. Ya Allah ya Tuhan kami, curahkan rasa kasih sayang-Mu dalam kebaikan, dan perbaikilah persaudaraan di antara kami. Tunjukkanlah kami jalan keselamatan, hindarkan kami dari kegelapan menuju cahaya-Mu. Jauhkan kami dari segala kekejian dan segala cobaan. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan kami, dan terimalah semua taubat kami ya Allah. Hanya Engkaulah Maha Penerima taubat, lagi Maha Penyayang. Dan jadikanlah kami orang-orang yang mensyukuri nikmat-Mu, dan jadikan kami sempurna karena nikmat yang Kau berikan. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya wa minhum amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur man nasara ad-din waqtul man khazala ad-din wal muslimin wa ahli kalimatika la yawmiddin. Allahumma asli jami'u walatul muslimin wa 'alif baina qulubil ibadil mu'minin. Allahumma ja'al balatana hadhihi aminatan mutma'innah sa'ira baladil muslimin 'amma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.